segi kependudukan. Kalau dari segi kependudukan di Kelurahan Kalitimbang ini terdapat 7.286 jiwa. Jadi 7.286 jiwa yang terdiri dari 3.748 laki-laki, 3.538 untuk perempuan. Adapun jumlah RT di Kelurahan Kalitimbang, RT sebanyak 19 RT. Untuk RW ada 5 RW, terdapat 5 lingkungan. Yang pertama lingkungan Kaweni, kedua lingkungan Karotek, ketiga lingkungan Ciberko, keempat lingkungan Kedunggaya, kelima lingkungan perumahan Gedung Cilegon Damai. Jadi sementara ini di Kelurahan Kalitimbang ini perumahan ada 3. Jadi di RW 05 perumahan Gedung Cilegon Damai, di RW 02 perumahan Cilegon Hill, di RW 04 ada Cilegon Park. Terus dari segi pendapatan pekerjaan, rata-rata di Kelurahan Kalitimbang pekerjaannya masyarakat itu berjualan atau berdagang. Jadi di sekitar 60% itu berdagang. Jadi yang lainnya ada yang karyawan, ada yang wira swasta, ada yang buruh harian lepas. Mungkin itu sedikitnya gambaran profil Kelurahan Kalitimbang. Untuk dari fasilitas pelayanan kayak dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada di Kelurahan Kalitimbang tuh ada apa aja sih Pak? Untuk fasilitas pendidikan, alhamdulillah di Kelurahan Kalitimbang ini dari SD mulai dari TK ada 2 TK. Terus untuk PAUD ada 3 PAUD. Untuk SD ada 3 SD, SD Kalitimbang 1, Kalitimbang 2, dan SDN Krotek. Untuk SMP, jenjang SMP itu ada SMP IT Raudatul Jannah. Adapun untuk MTS ada 2, MTS Al Jawharatul Naqiyah Ciberko, MTS Al Insan. Untuk jenjang SLTA itu ada 2 SMK. Yang satu SMK Negeri 1 Cilegon, yang kedua SMK Al Insan. Itu untuk jenjang pendidikan. Dan untuk perguruan tinggi selama ini belum ada di Kelurahan Kalitimbang. Untuk yang fasilitas kesehatan tuh masuknya ke Cibuger Puskesmas. Untuk Vaskes di Kalitimbang ini ada 1 puskesmas pembantu. Jadi di Kalitimbang ada puskesmas pembantu. Adapun untuk posyandu, kita punya 6 posyandu di lingkungan masing-masing. Jadi posyandu Nusa Indah 1 sampai Nusa Indah 6. Kalau di Kalitimbang ini ada kayak UMKM atau pariwisata yang terkenal nggak sih Pak sebagai ciri khas dari Kalitimbangnya sendiri? Oke. Untuk di Kalitimbang, yaitu untuk pariwisata selama ini belum ada. Jadi karena di Kalitimbang ini struktur tanahnya datar, jadi rata-rata pertanian dan perumahan. Jadi untuk pariwisata belum ada. Tapi untuk UMKM di setiap lingkungan ada UMKM.
Contohnya di lingkungan 02 RW 02 yaitu emping. Jadi produk emping. RW 03 produk toge, dan RW 04 itu kacang goreng, kacang tanah goreng. Itu adalah salah satu ciri khas dari Kelurahan Kalitimbang. Mungkin pertanyaan terakhir kalau dari saya, kalau kan selama pandemi COVID-19 ini ada yang trans itu ya, hotel trans itu dijadiin posko buat isoman, buat isoman, itu isolasi. dikelola dari Kelurahan Kalitimbang sendiri atau dari pemerintah langsung? Ya, untuk trans hotel itu ditunjuk oleh wali kota dijadikan tempat isolasi bagi pasien yang terpapar COVID-19. Jadi di trans hotel itu dikelola langsung oleh pemerintah Kota Cilegon. Di dalamnya dari Dinas Kesehatan, terus dari yang menjaga itu Satpol PP. Untuk dokternya yang dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau berarti kondisi tentang COVID-19 di Kelurahan Kalitimbang sendiri di wilayah sini gimana Pak? Alhamdulillah untuk di wilayah Kelurahan Kalitimbang tidak ada yang menjadi apa ya istilahnya itu, tidak ada yang zona merah di lingkungan RT-RT-nya. Jadi karena di Kalitimbang ini kebanyakan di wilayah perkampungan, jadi tidak ada yang keluar masuk daerah lain. Jadi orang kampung rata-rata di sini itu berdagang, warung, terus karyawan di wilayah Cilegon, tidak ada yang di luar kota atau di luar daerah. Jadi untuk yang terpapar COVID-19 sampai saat ini ada 38, tapi yang udah sembuh juga banyak, alhamdulillah. Dari 38 yang udah sembuh sekitar 15. Jadi hampir setengahnya yang udah sembuh, dan alhamdulillah tidak nambah lagi. Iya, jadi alhamdulillah di Kalitimbang khususnya untuk pasien COVID sedikitnya alhamdulillah aman, dan mudah-mudahan semuanya bisa sembuh. Mungkin lanjut lagi, pesan untuk kami peserta KKM kita di wilayah Kelurahan Kalitimbang ini apa Pak? Pesan buat adik-adik semua ya. Ya, pesannya yang pertama yang pasti itu jaga kesehatan, karena masa-masa pandemi ini kita tidak boleh lengah, terutama kita untuk makan. Kita tidak boleh lengah, kita harus makan sehari 3 kali. Adapun yang punya kegiatan diet itu tolong tinggalkan, karena pada masa pandemi ini imun kita harus terjaga, harus kuat, karena kapan saja waktunya virus corona ini bisa masuk. Jadi kita harus benar-benar menjaga imun kita supaya imun kita kuat melawan virus corona ini. Jadi untuk pesannya yaitu jaga kesehatan. Yang kedua untuk KKM di sini ya pesannya yang mudah-mudahan untuk bisa sukses dan
tidak main-main untuk mengerjakan KKM ya. Jangan main-main. Walaupun masa-masa pandemi kita harus serius untuk mengerjakan KKM ini biar kalian semua bisa sukses, bisa cepat selesai kuliahnya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk menjalankan KKM ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Haji Saiful Bahri, Ketua RW 04 lingkungan Kedung Baya, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Untuk di lingkungan Kedung Baya, jumlah RT itu ada 5. Yang RT 5 itu wilayahnya khusus untuk pendatang seperti warga Leo atau warga Bata yang non pribumi. Terus yang RT 1 sampai 4 itu pribumi. Artinya jumlah RT-nya totalnya ada 5. Untuk di situasi pandemi COVID-19 ini alhamdulillah warga lingkungan Kedung Baya masih terkontrol dengan baik. Namun beberapa ada anggota ataupun warga yang terkonfirmasi positif, sekitar jumlahnya 2 orang, ya, 2 orang itu warga pribumi yang terkonfirmasi positif. Alhamdulillah sekarang sedang masa pemulihan. Untuk notabene penghasilan warga itu mayoritas itu buruh, ya. Artinya buruh ini ada yang di proyek, ada yang di bangunan, ada juga yang dagang, ada juga yang ngojek, ada juga yang bertani, jadi macam-macam lengkap. Alhamdulillah semua usaha bisa tercover di lingkungan Kedung Baya, sehingga masyarakat lingkungan Kedung Baya walaupun tidak tergolong kategori menengah ke atas, tapi ekonominya standar rata-rata. Alhamdulillah semuanya mendapatkan barokah gitu. Terus kalau untuk kayak UMKM atau ada pariwisata yang terkenal gitu nggak sih Pak di lingkungan ini? Untuk ciri khas produk yang diunggulkan di Kedung Baya itu sementara dari segi makanan ya. Iya. Dari segi makanan itu seperti kacang goreng, terus kalau untuk segi UMKM industrinya, nah di sini ada perbengkelan, ada furnitur, Berkah Furnitur. Nah, punya saya sendiri Berkah Furnitur gitu. Jadi macam-macam. Ada berapa RT, terus dari segi kependudukannya gitu. Lingkungan Kerotek itu ada 4 RT. Sekarang ada penambahan kemarin 5 RT, jadi RT 1, 2, 3, 4 tambah yang Cilegon Hill ya. Rumah Cilegon Hill itu pemekaran jadi RT 5. Jadi lingkungan Kerotek itu RT-nya 5, jadi termasuk RW 02 dari Kelurahan Kalitimbang. Jadi RW 01-nya Kaweni, Kerotek RW 02, Ciberpo RW 03, Kedung Baya RW 04, Gedong Damai RW 05. Jadi masing-masing di bawah RW itu RT-nya variasi, ada yang 2, ada yang 4.
kebetulan di Kerotek sama Gedung Baya 5 membawahi 5 RT RW-nya. Itu profil lingkungan Kerotek. Dan juga mengenai penduduk. Kalau mengenai penduduk, kalau hitungan kalkulasi di tahun ini gitu, kurang lebih ini Mbak ya, kurang lebih kalau kita hitung kakak itu sekitar hampir 350 kakak. Kalau untuk jiwanya kita lebih sekitar ada 1.400 mana. Kita jumlah pemilihan, kalau pemilu itu jumlah pilihnya sekitar 1.000 usia 17 tahun hak pilih. Itu seputar tentang profil lingkungan Kerotek, yaitu ada 5 RT, RW-nya 02, jumlah penduduk kurang lebih total itu 1.400 jiwa. Kalau mengenai fasilitas pelayanan yang ada di lingkungan Kerotek ini, misalkan dari segi pendidikan ataupun kesehatan tuh ada apa aja fasilitasnya Pak? Untuk fasilitas kesehatan, alhamdulillah kalau untuk kesehatan di sini sudah ada namanya Posyandu, pos pelayanan terpadu. Ada 1 unit Posyandu untuk kesehatan ya. Tapi kalau untuk pendidikan kita di sini ada SD 2. SD-nya ada 2, maksudnya 2 ada 2 SD, yang satu namanya SD Kalitimbang 1, yang satunya kan di sini nih, itu namanya SDN Kerotek. Dulu dia bukan SD Impres, kan waktu zaman saya sekolah di Impres. Impres itu presiden dari Impres diganti sekarang SD Negeri Kerotek. Jadi yang Kalitimbang 1, Kalitimbang 2-nya kan di Juberko itu. Jadi untuk fasilitas pendidikan di sini sudah ada SD dari awal Pak, dari dasar dulu ya. Nah, dari usia dini PAUD ada, madrasah diniyah ada, madrasah ibtidaiyah ada, SD ada 2, MTS juga ada di sini di Yayasan Al-Insan, termasuk SLA-nya. SLA itu di Al-Insan itu SLA sekarang SMK, bukan SMK kejuruan. Jadi di Kerotek alhamdulillah untuk fasilitas pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini, dari terus sekolah dasarnya sampai MTS sampai SMK-nya ada, cuma yang menunjang itu, cuma kadang-kadang masyarakat sini kebanyakan pilih yang dulu ada yang negeri dulu lah, biasanya negeri dulu. Alhamdulillah kan ada yang terdekat di Kalitimbang ini kan ada SMK Negeri Kalitimbang 1, ada SMK Negeri lah, SMK Negeri Cilegon gitu. Itu untuk pendidikan dan kesehatan. Kalau dari sisi mungkin dari SDM dan SDA-nya yang ada di lingkungan Kerotek ini seperti apa ya Pak? Kalau untuk sumber daya manusianya, Kerotek ini rata-rata kita di sini berdagang sih. Jadi kalau kita pekerjaannya gitu rata-rata pedagang. Kalau untuk yang bekerja di pabrik atau di pemerintahan itu dari sekian persen paling sekitar 10%-nya yang di kantor. Kalau untuk di pabrik sekitar ada 25%. Kalau di sisanya di perdagangan dan pertanian. Jadi untuk mata pencaharian sumber daya manusianya. Kalau untuk pendidikan ya sumber daya manusianya tuh kalau dihitung Kerotek sarjana juga bisa masih hitung ya. Jadi angkatan saya aja dulu waktu tahun 2000 tahun 90-an lah, 99 gitu.
paling ada sekitar 1 sampai 3 orang yang bencang sampai ke tingkat perguruan tinggi S1. Cuma makin kesini alhamdulillah ya nambah lah persentase dari ketika udah lulus SMA masuk perguruan tinggi. Jadi bisa dibandingkan kalau untuk sumber daya manusia untuk pendidikan tingkat SD, tingkat SMA sampai sarjana itu ya sarjana masih berapa persennya masih sedikit. Ada juga yang putus sekolah. Yang putus sekolah itu hitungannya sudah makan sih angkanya, sudah tuh yang paling tinggi itu ya rata-rata SMA kan. SMK aliyah itu hampir rata untuk sumber daya alamnya di sini kita mengandelin dulu tuh kita tanam cocok tanam kacang tanah dulu mah ya di sini. Dari alam itu dari sawah gitu. Ada buat palawija, ada buat padi kan. Sekarang juga masih, cuma sekarang sudah agak berkurang karena sekarang ada banyak pembangunan proyek-proyek yang masuk kan. Jadi tanah produktif buat palawija ataupun apa itu agak berkurang lah beberapa persennya karena sudah banyak ya. Ada contoh satu rumah Cilegon Hill, terus ada gudang jarum yang di Lingkar Selatan kan. Dulu kan itu tanah itunya tanahnya ditanam kacang tanah itu kan. Kacang tanah ya. Sekarang kan agak berkurang, terus kan udah banyak masuk itulah semacam workshop gitu ya, perumahan juga termasuk ya. Tapi kalau untuk itunya masih ada masih ada yang dikembangin lewat UMKM gitu ada Pak? UMKM paling di itu ada apa sih, emping tuh namanya. Oh di emping, bukan di kacang tanahnya justru. Kacang tanah ada di sini, cuma dia sekarang kita kalau kacang tanah bagian apa, pengolahan itu yang ngegiling itu kan. Kalau untuk kita ngandelin stok dari sini nggak keburu, dia juga udah minta ke luar untuk itunya. Jadi fokusnya di emping ya sekarang. Kalau kan di emping ya sama melinjo itu tuh, bahan-bahan empingnya melinjo. Terus kalau sekarang kan di masa pandemi ini kondisi masyarakatnya gimana nih Pak di situasi yang sekarang ini? Mundur yang terburuk ya, sama aja lah, namanya di mana-mana situasi kayak pandemi kayak gini kena dampaknya semua. Ya saya juga orang lapangan, orang muter-mantir, biasa bisnis ini di situ kan. Ini sama aja posisi kayak gini terkena dampak juga. Jadi ada yang terpaparnya gimana Bu? Kalau posisi yang terpapar alhamdulillah di lingkungan nggak ada sih ya. Cuma di komplek yang baru nih Cilegon Hill itu kan kemarin kita buka PPKM di situ kan. Kebetulan ya saya ngedengar di daerah Cilegon Hill itu perumahannya ada yang terpapar. Jadi udah isoman udah hampir sembuh semua sih. Tapi itu nggak dikelola sama RW atau nggak dikelola dari RW atau mereka perumahan aja gitu yang poskonya? Kalau posko itu kan dari kelurahan sebenarnya. Dari kelurahan. Satu RW itu satu lingkungan satu posko. Gitu. Jadi ketuanya ya kebetulan RW saya sendiri ketua poskonya PPKM-nya. Jadi saya tuh misalnya ada 5 RT nih. Jadi pas kemarin ada minta data dari kelurahan dan kecamatan, kita data ternyata dari kampung nggak ada, dari lingkungan Krotek, cuma dari perumahan Cilegon ada sekitar 7 orang. Kemarin juga sudah dinyatakan sembuh sih, udah ada tes lagi katanya udah negatif. Rata-rata mereka karyawan, kalau karyawan itu dia dari kantor. Kalau di kampung kan namanya ya penyakit sakit kepala atau udahlah biasa aja, potret nggak mau di itu kan.
mungkin pertanyaan terakhir dari kami tuh, ada pesan nggak Pak buat kami peserta KKM tematik kita yang melaksanakan KKM di lingkungan Karatek ini? Ya kesannya mungkin dalam kondisi kayak gini ya, sebenarnya KKM kayak model gini kan kesannya yang jadinya mengesankan gitu kan, mengesankan gitu kan, jadinya ya mungkin agak sedikit berkurang ya, kesannya itu. Biasanya kalau PPKM kan KKM itu kan langsung ke lapangan, jadi ada kegiatan apa sama masyarakat. Jadi berhubung sini kondisinya lagi pandemi ya, kesannya itu ya mengesankan. Pesannya aja deh Pak, pesan untuk kita. Kalau pesan untuk adik-adik ini misalkan istilahnya setelah melakukan kegiatan KKM ini, mungkin adik-adik bisa mengambil hikmah ataupun manfaat dari masing-masing lingkungan.